Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dari program studi teknik industri angkatan 2021. Pada video kali ini, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi dari salah satu mata kuliah, yaitu penelitian operasional. Nah, dari kelompok 5 itu sendiri ada 3 anggota kelompok. Yang pertama ada Rini Alfa Almadani dengan NIM 600 210 160. Yang kedua ada Adin Rohman dengan NIM 600 210 161. Dan yang ketiga ada Imro Atumupia dengan NIM 600 210 162. Oke, bisa next. Oke, pada video presentasi kali ini kita akan membahas 3 pembahasan pada materi penelitian operasional 2. Yang pertama itu ada apa sih yang dimaksud dengan distribusi Poisson, kemudian yang kedua menjelaskan mengenai model antrian, dan yang ketiga akan menjelaskan mengenai contoh soal mengenai distribusi Poisson pada model antrian. Next. Baik, selanjutnya di sini terdapat distribusi Poisson pada teori antrian. Sebelumnya kita akan mengenal apakah itu distribusi Poisson. Distribusi Poisson merupakan suatu distribusi untuk peristiwa yang probabilitas kejadiannya kecil, di mana kejadian tergantung pada selang waktu tertentu atau di suatu daerah tertentu dengan hasil pengamatan berupa variabel diskrit dan antar variabel prediktor yang saling independen. Selang waktu tersebut dapat berupa beberapa saja panjangnya, misalnya semenit, sehari, seminggu, sebulan, bahkan setahun. Daerah tertentu yang dimaksudkan dapat berupa suatu garis, suatu luasan, suatu volume, atau mungkin sepotong bahan. Antrian timbul disebabkan karena kebutuhan akan layanan lebih kemampuan atau kapasitas pelayanan atau fasilitas layanan, sehingga pengguna fasilitas yang tidak bisa segera mendapatkan layanan disebabkan kesibukannya layanan tersebut. Tambahan fasilitas pelayanan dapat diberikan untuk mengurangi antrian atau untuk mencegah timbulnya antrian. Akan tetapi, biaya karena memberikan pelayanan tambahan akan menimbulkan pengurangan keuntungan. Pada antrian memiliki beberapa komponen dasar. Berikut merupakan komponen dasar dalam proses antrian. Yang pertama, sumber masukan merupakan sebuah populasi sumber atau kedatangan dari suatu populasi. Yang kedua, antrian yang merupakan tempat pelanggan menunggu sebelum mendapatkan pelayanan. Antrian timbul karena tergantung dengan sifat kedatangan dan proses pelayanan. Yang ketiga, pelayanan merupakan sebuah fasilitas pelayanan pada suatu antrian. Kemudian di sini terdapat contoh antrian yang dimana terdapat sistem antrian atau garis tunggu dan fasilitas pelayanan. Seperti contohnya ini, yang pertama parkiran kampus. Pada antriannya yaitu terdapat sepeda motor menunggu untuk keluar dan fasilitas pelayanannya oleh satpam parkiran. Yang kedua perpustakaan, yaitu antriannya ketika para member yaitu menggunakan member perpustakaan dengan fasilitas pelayanan yaitu pegawai perpustakaan. Yang ketiga toko, yaitu antriannya berupa pelanggan dan fasilitas pelayanannya berupa kasir. Dan yang keempat yaitu bank, dengan antriannya nasabah dengan fasilitas pelayanannya yaitu teller. Kemudian di sini terdapat karakteristik model antrian M atau 1. Yang pertama yaitu tingkat intensitas fasilitas pelayanan, yaitu berupa tingkat kegunaan fasilitas P merupakan hasil bagi antara laju kedatangan dan laju pelayanan, di mana makin besar harga dari fasilitas, maka makin panjang. Begitupun sebaliknya, dapat dicari dengan rumus P sama dengan lambda per mu. Yang kedua, probabilitas kepastian N pelanggan dalam sistem. Jika P adalah peluang bahwa sistem antrian sibuk, maka 1 dikurangi P adalah sebaliknya, artinya peluang bahwa sistem antrian tidak mempunyai pelanggan, yaitu rumusnya Pn sama dengan Pn dikali 1 min P sama dengan lambda per mu pangkat N dikali 1 dikurangi lambda per mu. Yang ketiga, jumlah rata-rata pelanggan dalam sistem. Misalnya, LS merupakan jumlah rata-rata pelanggan dalam sistem yang mencakup pelanggan yang menunggu dan yang sedang dilayani, dengan rumus LQ sama dengan lambda kuadrat dibagi mu kali mu
dikurangi lambda sama dengan P kuadrat dibagi 1 min P. Kemudian distribusi Poisson pada teori antrian yang keempat yaitu jumlah rata-rata pelanggan dalam antrian. Misalnya, LQ merupakan jumlah rata-rata pelanggan dalam antrian dengan rumus LQ sama dengan lambda kuadrat dibagi mu dikali mu kurangi lambda sama dengan P kuadrat dibagi 1 min P. Yang kelima, waktu rata-rata dalam sistem. Misalnya, WS merupakan waktu rata-rata bahwa seorang pelanggan akan menghabiskan waktunya dalam sistem dengan rumus WS sama dengan 1 dibagi mu dikurangi lambda. Kemudian, yang keenam, waktu rata-rata dalam antrian. Misalnya, WT merupakan waktu rata-rata yang diperlukan seorang pelanggan untuk menerima pelayanan dengan rumus WS sama dengan lambda dibagi mu dikali mu kurangi lambda. Kemudian di sini terdapat latihan soal yang sebagaimana kelompok kami kerjakan, di mana soal tersebut yaitu pada suatu fasilitas kotak tool multi-clerk, permintaan adanya pergantian tool terjadi menurut distribusi Poisson dengan rata-rata 17 ditambah X permintaan pergantian per jam. Setiap clerk dapat menangani rata-rata 10 permintaan pergantian tool per jam. Biaya mempekerjakan clerk yang baru di dalam fasilitas tersebut adalah dolar dikali 12 ditambah Y per jam. Biaya hilangnya produksi per mesin yang menunggu kurang lebih sebesar dolar dikali 50 tambah Z per jam. Maka yang kita cari yaitu tentukan jumlah clerk yang optimum untuk fasilitas tersebut. Dengan catatan X adalah angka NIM anggota kelompok pertama, yaitu angka terakhir. Y yaitu angka kedua terakhir NIM anggota kelompok pertama, dan Z angka ketiga terakhir NIM anggota kelompok pertama. Baik, selanjutnya kita masuk ke pembahasan, di mana diketahui NIM D600210160 dengan X adalah 0, Y adalah 6, dan Z sama dengan 1. Distribusi Poisson dengan rata-rata atau dikenal dengan lambda adalah 17 ditambah X sama dengan 17 tambah 0 sampai dengan 17. Kemudian yang ketiga diketahui rata-rata permintaan atau mu sama dengan 10 permintaan per jam. Yang keempat, biaya memperkerjakan clerk sama dengan 12 plus Y dolar sama dengan 12 plus 6 dolar sama dengan 18 dolar. Kemudian terakhir diketahui biaya hilangnya produksi per mesin sama dengan 50 plus Z dolar sama dengan 50 plus 1 dolar yang dihasilkan 51 dolar. Kemudian ditanyakan adalah berapa jumlah clerk yang optimum? Dijawab. Yang pertama pada kasus 1. Pertama, mencari tingkat intensi umum clerk adalah 2 server, maka dapat dijawab sebagai berikut. P sama dengan lambda per mu sama dengan 17 per 10 dihasilkan 1,7. Kemudian yang kedua antrian atau yang dikenal dengan waiting time sebagai berikut. Oke, mencari nilai waiting time yaitu diketahui dengan LQ adalah 2 sebagai perkiraan. WQ sama dengan LQ per lambda sama dengan 2 per 17 sama dengan 0,2 jam. Selanjutnya yang ketiga kita menghitung biaya menunggu atau yang dikenal sebagai cost of waiting. Menghitung cost of waiting dengan rumus LQ dikali biaya hilangnya produksi per mesin sama dengan 2 dikali 51 dihasilkan output 102 dolar. Keempat, kita akan menghitung biaya pelayanan atau cost of serve. Cost of serve dengan rumus LQ dikali dengan biaya mempekerjakan clerk sama dengan 2 dikalikan 18 hasilnya adalah 36 dolar. Yang kelima, kita akan menghitung seluruh biaya atau yang dikenal sebagai total cost. Dengan rumus total cost sama dengan cost of waiting ditambah cost of serve sama dengan 102 dolar ditambah 36 dolar dihasilkan output 138 dolar. Selanjutnya kita memasuki kasus yang kedua.
Di kasus yang kedua, pada kasus kedua dengan nilai optimum clerk adalah 3 server dan nilai LQ diketahui 0,2, sehingga nilai WQ sebagai berikut. WQ sama dengan LQ dibagi dengan lambda dikalikan dengan lambda sama dengan 0,2 dibagi dengan 17 dikalikan dengan 17 dihasilkan output 0,2 jam. Kemudian, yang kedua, menghitung biaya menunggu atau cost of waiting, di mana cost of waiting dengan rumus LQ dikali biaya hilangnya produksi per mesin sama dengan 0,2 dikali 51 sama dengan $10,2. Kemudian, yang ketiga, menghitung biaya pelayanan atau cost of serve dengan rumus LQ dikali biaya mempekerjakan clerk sama dengan 3 dikalikan dengan 18, hasilnya $54. Keempat, menghitung biaya seluruh biaya atau total cost dengan rumus cost of waiting ditambah cost of serve sama dengan $10,2 ditambah $54 sama dengan $64,2. Nah, memasuki pembahasan kesimpulan yaitu berdasarkan perhitungan pada kasus 1 dan kasus 2 diperoleh jumlah clerk yang optimum untuk fasilitas adalah 3 server disebabkan oleh nilai total cost pada kasus 1 dengan nilai di 2 server diperoleh nilai sama dengan $138, sedangkan dengan 3 server diperoleh nilai total cost adalah $64,2. Walaupun nilai optimum diubah menjadi lebih dari 3, tetap saja nilai paling optimum adalah 3. Maka kita dapat menarik kesimpulan bahwa jumlah clerk yang paling optimum adalah 3. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya, Muti. Oke, selanjutnya pembahasan dilanjutkan dengan pembahasan menggunakan Microsoft Excel. Nah, di sini kan soalnya yaitu ada suatu fasilitas Potato, bisa permintaan adanya pergantian tool terjadi menurut distribusi Poisson dengan rata-rata 17/0. Nah, angka 0 itu sendiri didapatkan dari angka terakhir NIM di kelompok kita. Terus kemudian permintaan pergantian per jam. Setiap proyek dapat menangani rata-rata 10 permintaan pergantian tool per jam. Biaya memperkerjakan clerk yang baru di dalam fasilitas tersebut adalah 12 plus Y US dollar. Nah, Y di sini didapatkan angka 6. Itu berasal dari angka terakhir kedua dari anggota kelompok kita yaitu angka 6. Kemudian biaya hilangnya produksi per mesin yang menunggu kurang lebih sebesar 50 plus Z per jam. Nah, Z di sini dia dapatkan angka 1. Angka 1 itu sendiri berasal dari NIM terakhir ketiga dari kelompok kita. Kemudian tentukan jumlah clerk yang optimum untuk fasilitas tersebut. Nah, di sini penyelesaian yaitu diawali dengan diketahui. Nah, diketahui di sini itu ada Nah, di sini ada diketahui. Pertama itu ada rata-rata permintaan. Didapatkan nilai 17 per jam. Kemudian biaya memperkerjakan clerk itu sebesar 18 US dollar per jam. Atau C1-nya didapatkan 18. Kemudian biaya hilangnya produksi per mesin didapatkan 51 US dollar per jam. Atau C2-nya didapatkan 51. Kemudian setiap clerk dapat menangani rata-rata 10 permintaan pergantian tulis per jam. Nah, di sini ditanyakan yaitu berapa jumlah clerk yang optimum untuk fasilitas tersebut. Nah, kemudian kita dapat menyelesaikan dengan menggunakan Microsoft Excel. Yang pertama itu dapat diketahui itu model 1 di sini ditulis angka 1 sampai 20, kemudian job per hari atau rata-rata permintaan per hari di sini dilambangkan dengan lambda I. Kemudian ditulis angka 17 dari model 1 sampai model 20. Kemudian untuk new I atau job per harinya itu didapatkan dari new I itu sendiri didapatkan dari 24 dibagi dengan 10 yang didapatkan dari rata-rata permintaan per
pergantian tool tiap jam, kemudian dikali dengan model X yang pertama itu, lalu dikali dengan 1/60. Kemudian untuk LSI per job itu didapatkan dari nilai lambda I dibagi dengan mu I, kemudian dibagi dengan 1 min mu I dibagi dengan lambda I dibagi dengan mu I. Didapatkan hasil 0,134. Kemudian untuk EOCI yang di sini satuannya yaitu US dollar, itu perhitungannya didapatkan dari 24 dikali dengan biaya C1-nya. Jadi itu 24 dikali dengan 18. Nah, itu didapatkan hasil 432. Kemudian untuk EWCI-nya itu dapat dicari dengan cara pada bagian C2 itu dikali dengan nilai dari LSI. Nah, C2 itu kan didapatkan nilai 51. Kemudian dikali dengan nilai LSI-nya itu kan 0,134. Itu didapatkan nilai 6,83. Kemudian untuk nilai ETCI dengan satuan US dollar itu nilainya didapatkan dari 24 dikali dengan C1, kemudian ditambah P6 dikali dengan LSI. Nah, itu didapatkan nilai 438,83. Nah, bagian atas itu merupakan nilai maksimal, dan kemudian garis bagian bawah sendiri itu merupakan nilai minimum. Nah, tadi kan dari setiap mode ini kan memiliki rumus yang sama. Jadi setiap mode ini apabila garis pertama sudah diketahui nilainya masing-masing, bisa dilakukan mengedrak dari mode 1 ke mode 20 dan didapatkan hasil sebagai berikut. Kemudian memasuki kesimpulan yang dapat diambil dari perhitungan ini, yaitu berdasarkan perhitungan atau pengolahan data, maka didapatkan jumlah kelas yang optimum untuk fasilitas sebesar 444. Itu terjadi kesalahan penulisan. Di sini fasilitas sebesar didapatkan nilai sebesar 438,83 untuk nilai maksimum. Dan pada mode 1 yaitu terdapat nilai 432,30 untuk mendapatkan nilai minimum pada mode ke-24. Nah, hal ini dapat dilihat pada nilai ETCI yang telah dilakukan perhitungan pada sebelumnya. Oke, sekian penjelasan dari perhitungan melalui Microsoft Excel. Mohon maaf apabila masih ada banyak kesalahan. Sekian presentasi dari kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.